Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Kali ini kita akan melanjutkan materi terkait loop statement atau struktur kontrol pengulangan. Sebelumnya Anda sudah mendapatkan sharing terkait struktur pengulangan dengan statement for. Kali ini kita akan melanjutkannya untuk statement while dan repeat atau do while. Seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga Anda dimudahkan untuk menerima informasi dari video ini dengan dibukakan pintu hati dan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa sebelumnya Anda sudah mendapatkan sharing terkait berbagai dasar pemrograman seperti variabel dengan tipe datanya, lalu sequence programming, dan yang paling terakhir sebelum dari materi ini atau pertemuan sebelumnya adalah materi terkait struktur kontrol pengulangan dengan statement for, di mana kita akan melanjutkan kembali topik tersebut. Kita akan mempelajari lagi atau melanjutkan materi terkait struktur kontrol pengulangan. Hanya saja kita akan membahas atau sharing terkait statement while dan repeat until. Untuk mereview, mungkin ada yang masih bertanya apa itu loop atau pengulangan. Maka ini adalah kata kuncinya, di mana struktur kontrol pengulangan itu adalah kita memungkinkan melakukan atau mengeksekusi perintah yang sama secara berulang, di mana pengulangan itu akan terjadi jika dan hanya jika memenuhi syarat dan akan dilakukan secara berurutan. Atau dengan kata lain, lebih detailnya adalah struktur kontrol pengulangan adalah pengontrol alur program yang akan memungkinkan mengontrol program atau dijalankan sampai memenuhi nilai atau sampai tidak memenuhi nilai yang ditentukan. Dengan kata lain, looping adalah menjalankan perintah yang sama berulang-ulang dan akan berhenti apabila syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Lebih detailnya atau singkatnya adalah struktur kontrol ini memungkinkan program mengulangi statement yang sama atau mengeksekusi statement yang sama secara berulang kali sampai syaratnya tidak terpenuhi. Jadi ada kata syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengulangi statement yang sama. Ini adalah statement loop di mana ada 3 statement, yaitu for yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas while dan repeat atau dikenal dengan do while. Apa itu loop while? Maka untuk memudahkan penjelasannya, saya akan menggunakan sesuatu yang dekat dengan dunia Anda, yaitu dunia game atau dunia permainan. Anda mungkin sudah mengenal jenis game ini atau game ini. Ya, ini adalah game dengan genre first person shoot, di mana akan membuat kita sebagai pemain merasakan langsung seakan-akan menjadi karakternya, karena kita bagaikan menggunakan sudut pandang orang pertama dari karakter kita, di mana role gameplaynya adalah kita dapat bermain selama mungkin, selama kita tidak mati. Tetapi kita tahu bahwa kita akan mungkin berhenti bermain jika kita mati. Hanya saja kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Bisa saja terjadi di langkah ketiga atau menit ke-10 atau ke detik kesekian. Itu mungkin terjadi. Jadi asumsinya adalah kita tahu kapan akan berhenti bermain, tapi tidak tahu kapan itu akan terjadi. Lalu pertanyaannya, apa korelasinya dengan while? Korelasinya dari analogi game tersebut terhadap pengulangan while adalah karakteristik while dan repeat itu menggunakan karakteristik yang sama, seperti layaknya game first person shoot, di mana karakteristik dari while dan repeat adalah kita tahu syarat berakhir pengulangan, tapi kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Biasanya ini dipengaruhi oleh siapa user atau pengguna program kita.
Berbeda dengan for yang bisa dibilang terukur, sehingga di situ bisa kita lihat juga atau bisa kita ingat bahwa statement for memiliki 3 blok penting, blok start atau inisialisasi, lalu blok finish atau blok syarat pengulangannya, dan juga tentunya blok proses pengubah. Bisa menggunakan increment, decrement, atau perkalian. Sehingga dapat diprediksi kapan akan berakhir. Bahkan kita bisa mengetahui berapa pengulangan yang akan terjadi lagi kah, atau berapa banyak lagi yang akan terjadi dari pengulangan yang sedang terjadi. Kenapa? Karena kita sudah tahu start dan finishnya, sudah tahu ukurannya. Ini adalah karakteristik while. While digunakan untuk melakukan pengulangan selama syaratnya terpenuhi atau dianggap true, dan akan berhenti jika sudah tidak terpenuhi atau bernilai false, di mana pengecekan atau validasinya akan dilakukan di awal. Jadi sebelum mengeksekusi suatu statement, maka dia akan cek dulu memenuhi syarat atau tidak. Jika iya, maka statement akan dilakukan. Dan selanjutnya juga untuk pengulangan berikutnya atau putaran berikutnya, maka pengecekan itu akan kembali dilakukan. Ini adalah flow chartnya, di mana bisa kita lihat mulai dan akan ada inisialisasi nilai start atau sebagai nilai awal pengecekan kondisi. Jika memenuhi syarat, maka dia akan melakukan perintah. Lalu akan mengecek lagi apakah masih memenuhi syarat. Jika masih melalui syarat, akan terus melakukan perintah di dalam blok tersebut. Tetapi jika sudah tidak memenuhi syarat, maka pengulangan akan berakhir dan perintah yang ada di dalam statement while tersebut akan atau tidak akan dieksekusi. Ini adalah algoritma dari while, di mana format algoritmanya adalah while, kondisi do, statement, and while. Jadi di situ ada kondisi atau syarat. Di mana statement dalam bahasa Java-nya adalah seperti ini. While dalam kurung syarat, lalu kurawa buka sebagai begin dari while-nya. Di dalam kurawa buka itu adalah perintah-perintah atau statement-statement yang akan dieksekusi secara berulang. Lalu ada kurawa tutup. Sehingga selama syarat masih terpenuhi, maka perintah di dalam while tersebut akan terus dieksekusi. Contoh. Ini adalah contoh kasus di mana kita akan membuat algoritma untuk menuliskan if 2020 oke selama menerima inputan 2020. Maka langkah pertama adalah kita harus melakukan abstraksi dulu. Kira-kira ada berapa variabel yang ada atau digunakan dalam program kita. Karena di sini ada pengecekan angkatan dan angkatannya mungkin berubah-ubah, maka angkatan itulah yang akan jadi variabel, dan hanya variabel angkatanlah yang terdapat dalam program kita ini. Lalu syaratnya apa? Karena tadi diminta selama, jadi ada kata kunci selama diinputkan angkatannya bernilai 2020, maka itu adalah syarat pengulangannya, yaitu angkatan sama dengan 2020. Maka ini adalah pseudocode-nya. Set angkatan sama dengan 2020, while angkatan sama dengan 2020 do, maka begin output if 2020. Oke. Lalu akan meminta inputan kembali sebagai pengecekan selanjutnya dan kita end while. Kenapa harus ada input lagi? Karena jika tidak ada input ulang di dalam while, maka pengulangan akan terus terjadi. Karena ingat, di dalam while ini tidak ada bagian atau blok pengubah layaknya statement for. Jadi kita perlu ada inputan ulang sehingga memungkinkan menghentikan pengulangan sesuai dengan keinginan. Maka ini adalah flowchart-nya. Kita mulai set angkatan, dan angkatan pertama diisi oleh 2020, awalnya diisi oleh 2020, lalu kita cek apakah angkatan bernilai 2020. Karena iya, maka akan dicetak if 2020 oke. Lalu akan
ditanyakan kembali angkatannya. Jika diisi kembali 2020, maka output if 2020 oke akan kembali dieksekusi. Tetapi jika ternyata setelah itu diisi angkatan 2021, maka sudah tidak memenuhi persyaratan dari while dan akan berhenti dan tidak akan melanjutkan pengulangan. Dan ini adalah dari sisi Java-nya. Pertama, kita menyediakan scanner sebagai input keyboard, lalu kita sediakan variabel angkatan, dan awalnya angkatan diisi oleh 2020, kita cek while angkatan sama dengan 2020, maka akan mengeksekusi sistem out print line if 2020 oke. Lalu ditanyakan kembali angkatan sama dengan sc.nextIn, sehingga berikutnya pengulangan akan terjadi atau akan berulang dipengaruhi oleh user. Apakah masih meninputkan 2020 atau sudah tidak? Karena jika sudah tidak menginputkan 2020, maka pengulangan akan berhenti. Tadi adalah pengulangan while. Sekarang kita akan mencoba membahas pengulangan repeat atau dikenal dengan do while. Secara karakteristik mirip dengan while, di mana karakteristiknya kita mengetahui syarat berakhirnya tapi tidak pernah tahu kapan terjadi, tapi memiliki cara kerja yang berbeda. While bisa dinyatakan pengulangan yang memiliki karakteristik selama kondisi terpenuhi, sedangkan repeat bagaikan pengulangan yang sampai kondisi terpenuhi. Kenapa seperti itu? Karena secara tata letak, pengecekan repeat dilakukan setelah mengeksekusi suatu statement. Kalau tadi while di awal, jadi divalidasi dulu. Kalau repeat atau do while, pengecekannya di akhir atau setelah melakukan eksekusi. Sehingga diasumsikan repeat itu akan melakukan dulu proses, baru melakukan pengecekan atau validasi syarat. Ini adalah formatnya, repeat until syarat. Bisa kita lihat syaratnya ada di bawah setelah sebuah statement. Atau di dalam bahasa Java-nya, statement repeat dikenal dengan do while. Dan penulisannya akan seperti ini. Do, kurawa buka, statement yang akan dieksekusi berulang, kurawa tutup, while dalam kurung syarat. Bisa kita lihat, jika kita melakukan repeat until atau do while, maka minimal satu kali statement dieksekusi terjadi. Karena karakteristiknya akan sesuai dengan barisnya ya. Dia akan melakukan dulu statement dieksekusi, baru dicek apakah masih memenuhi syarat tidak. Jika masih memenuhi syarat, maka dia akan kembali lagi ke sini. Statement dieksekusi, dicek lagi masih memenuhi syarat enggak. Jika masih, dia akan mengeksekusi lagi. Dan jika sudah tidak memenuhi syarat, maka akan berakhir. Itu adalah penjelasan dari statement while dan repeat until atau do while. Berikutnya akan ada video untuk implementasi dalam bahasa pemrograman Java. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.